Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para peserta didik hebat dimanapun berada. Bahwa pada video pembelajaran kali ini Bapak akan berbagi informasi tentang benda-benda yang ada di sekitar kita. Benda-benda yang setiap hari kita lihat, kita sentuh, bahkan kita gunakan. Bila dikelompokkan sesuai dengan bentuk benda, ini terbagi atas 3 golongan. Yang pertama adalah bentuk benda padat. Yang kedua, benda cair. Dan yang ketiga, benda gas. Mari semua sama-sama kita perhatikan apa saja wujud benda yang tergolong pada benda padat. Benda padat sudah barang tentu setiap hari kita lihat dan kita sentuh dan kita gunakan sesuai dengan fungsinya. Contoh dari benda padat di antaranya gelas yang kita gunakan untuk minum, ini termasuk benda padat. Toples, mangkok, buku, alat yang suka digunakan oleh kita untuk mencatat informasi dari Bapak Ibu Guru, ini pun termasuk benda padat. Hektar, gunting, alat lem tembak yang setiap hari kita gunakan untuk membuat karya-karya keterampilan di sekolah, itu termasuk benda padat. Kunci motor, kunci gerbang, ini semua tergolong pada benda padat. Sifat benda padat yang pertama, bahkan benda cair dan gas pun memiliki ciri yang sama. Kesamaan ciri dari ketiga bentuk benda itu adalah memiliki volume atau berat. Ciri lain daripada benda padat itu memiliki bentuk yang tetap. Seperti apa? Apabila gelas kosong ini kita simpan ke baskom, bentuknya akan tetap seperti gelas. Buku, gunting, kita simpan di baskom, bentuknya tidak mengikuti seperti baskom, tetapi tetap bentuknya buku, dan untuk gunting bentuknya gunting. Fungsi benda padat itu sesuai tentunya dengan keberfungsiannya, seperti gunting untuk menggunting, hektar untuk menyatukan lembaran-lembaran kertas, dan yang lain-lainnya. Yang kedua, bentuk benda cair. Apa saja benda yang tergolong padat cair? Sudah barang tentu yang pertama adalah air. Seperti air mineral yang kita minum, ini berbentuk cair. Air yang digunakan untuk mencuci, baik cuci piring maupun cuci baju atau membersihkan WC, ini termasuk benda cair. Air itu merupakan benda yang berbentuk cair. Apalagi kalau di rumah kita menemukan hand body, ini pun termasuk benda cair. Lalu di sekolah
ada tinta-tinta yang digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk mengisi printer. Ini pun merupakan bentuk benda cair. Begitupun dengan Tipex yang para peserta didik bawa sehari-hari. Kita bisa menghapus tulisan yang salah dengan Tipex karena Tipex bentuknya cair. Ciri dari benda cair yang pertama tadi memiliki berat atau volume. Keunikan yang kedua bahwa ciri dari benda cair itu mengikuti wadah. Jadi ciri benda cair itu bila dimasukkan air ke toples, bentuknya akan mengikuti bentuk toples. Benda cair apabila dimasukkan ke mangkok mengikuti bentuk benda yang dituangkan air tersebut. Bila benda cair ini, air ini dimasukkan ke gelas, maka bentuknya akan mengikuti gelas. Itu ciri dari benda cair. Ingat ya, bahwa benda padat bentuknya tetap. Buku dimasukkan ke baskom tetap seperti itu. Tapi benda cair memiliki ciri khusus, di mana apabila benda cair ini dimasukkan seperti tadi Bapak demonstrasikan ke gelas, bentuknya maka akan seperti gelas. Yang ketiga adalah benda gas, di mana benda gas itu memiliki sifat. Yang pertama sudah barang tentu memiliki volume atau berat. Yang kedua, sifat gas akan memenuhi ruang. Salah satu contoh yang bisa kita lihat sehari-hari, baik di rumah maupun di sekolah, di mana dalam tabung gas ini di dalamnya ada gas yang meluap ke seluruh tempat tank gas. Fungsi gas yang ada pada tank gas ini adalah untuk bahan bakar kompor gas. Kebutuhan sehari-hari kita memasak. Di samping sifat gas memiliki volume dan mengikuti ruang daripada bentuk, sifat gas berikutnya adalah abstrak. Tidak bisa terlihat, tetapi gas bisa dirasakan kehadirannya. Salah satu contohnya apabila memang kita dalam keadaan kondisi badan yang gerak, tiba-tiba datang angin berhembus. Karena angin itu adalah udara yang bergerak, maka badan kita akan terasa sedih. Pernapasan pun akan terasa kembali lega. Nah, itulah sifat gas yang hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Itulah pertemuan pada video pelajaran kali ini. Semoga para peserta didik di lingkungan SLB ini akan bisa menambah pengalaman dan wawasan terhadap bentuk dan sifat benda-benda yang ada di sekitar kita yang setiap hari kita bisa lihat, kita pegang, bahkan kita gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.